Selamat petang, keluarga Dhamma TV, Cahaya Kehidupan hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan kemarin adalah 1 Oktober 2019, bulan Oktober adalah Kesaktian Pancasila. Dan pada kali ini tema kita adalah Bhinneka Mempersatukan Perbedaan. Tema ini saya angkat oleh karena di dalam perbedaan ini, di kala hari-hari ini, dewasa ini, kita banyak sekali berbenturan justru karena adanya banyak perbedaan. Running text kita berkata bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tiada dharma yang mendua. Dharma. Nah, ini sudah kita kenal. Waktu itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa itu keluar dari sang penciptanya, yaitu seorang empu di zaman dahulu. Empu siapa Pak? Empu Tantular. Ya, Empu Tantular. Nah, di sanalah terpetik berita tentang Tanhana Dharma Mangroa, tiada dharma yang mendua. Baik keluarga Dhamma TV, kita sapa dahulu para narasumber yang sudah hadir, yang bersama beliau berdua nanti kita akan mengupas tentang sebenarnya kebinekaan itu apa, Tanhana Dharma Mangroa itu apa sebenarnya. Kita sapa dahulu beliau yang mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante, sinar kebijaksanaan supaya masuk ke dalam diri kita semuanya. Yang kedua yaitu Bopo Antoni Wibowo. Bopo Rahayu. Rahayu. Semoga semua makhluk hidup damai dan sejahtera. Rahayu. Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio. Kata-kata di dalam dari Empu Tantular tadi luar biasa sekali. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tanhana Dharma Mangroa. Di zaman dahulu kita sering sekali mendengar Dharma Bakti. Kemudian ada lagi Dharma Negara, Budi Dharma. Banyak sekali kata-kata Dharma, bahkan orang yang bernama Dharma, Dharmo, banyak sekali. Tapi apa sebenarnya Dharma itu? Kita sudah kehilangan makna dari Dharma karena sudah tidak tahu artinya. Nah, di sini ada seorang biku yang memang belajar bahasa Pali. Kita tanya, Dharma, Dharmo, Dhamma itu apa Bante? Mohon diterangkan. Dharma itu bisa dibagi menjadi yang makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta, inilah yang di luar diri kita katakan sebagai makrokosmos. Mereka punya hukumnya masing-masing sesuai dengan kewajaran itu. Tetapi dhamma yang lebih penting itu kita mengerti akan mikrokosmos, bagaimana kita memahami cara gerakan aktivitas kita sehari-hari itu melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita supaya selaras, supaya harmonis, supaya kita pandai menggunakan keenam indera ini, bisa menimbulkan satu kedamaian dan kebahagiaan di dalam situasi apapun juga. Di sanalah yang dikatakan belajar teknik-teknik seperti ini, kita tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Kita akan sangat yakin bahwa kebenaran ini, bila mana kita mampu mengolah keenam indera dengan tepat dan benar, kita pasti mendapatkan jaminan hidup saat ini lebih damai dan lebih bahagia. Itulah kenyataannya. Jadi Dharma artinya Bante? Hukum kebenaran yang universal. Siapapun juga yang memahami yang di luar, dia bisa memanfaatkan ilmunya itu untuk, misalkan saat ini sedang panas, bagaimana membuat hujan, ternyata pemerintah sudah bisa membuat hujan buatan. Demikian juga nanti kalau seandainya hujan begitu banyak
terjadi banjir sini, banjir sana, kalau para pejabat itu pandai untuk mengatur pengairan, mereka bisa menyediakan untuk penampungan air yang besar menjadi dam, sehingga otomatis Indonesia tidak pernah kekurangan air. Tetapi itu memang membutuhkan kepandaian bahwa dari menteri-menteri yang mengolah, bagaimana mengolah pengairan itu, bagaimana mengolah penampungan air. Jadi otomatis itu membutuhkan kemampuan mereka untuk menciptakan, bukan percaya bahwa biarkanlah Tuhan yang menentukan nanti. Kalau kita bicara seperti itu, akhirnya nggak pintar-pintar pejabatnya. Terima kasih Yang Mulia Bante. Jadi Dharma adalah hukum kebenaran secara universal, hukum kebenaran yang meliputi jagat raya, dan juga hukum kebenaran yang meliputi mikrokosmos. Kadang saya tahu Bante kalau tentang jagat raya ini saya tahu. Saya ini seorang astronom juga astrolog. Wah, tukang meramal bintang ini. Saya tahu Bante. Tapi membenarkan hati saya ini Bante, membenarkan diri saya ini sulitnya setengah mati Bante, karena tidak paham tentang ajaran dharma, ajaran kebenaran. Jadi kalau zaman dahulu itu kita sering mendengar dharma baktimu apa terhadap negara? Budi dharmamu apa? Perlukah orang itu mempunyai budi dharma? Ya, sekarang tidak ada lagi pertanyaan itu. Dulu banyak sekali orang namanya Pak Darmo, ya. Dharma, Darmo, banyak sekali karena mereka aku ingin benar, aku ingin baik. Dan nama-nama itu sekarang berapa di Kota Malang orang yang bernama Dharma? Paling Bante Dharma Wijayo saja di Malang. Ya, mohon Bapak Antoni, kenapa dulu Budi Dharma seperti Dharma Bakti itu waktu itu dikerjakan bagaimana atau pengertiannya bagaimana tempo dulu itu? Iya. Saya ingin mengatakan ketika kita memang merasa perlu atau ingin mengetahui makna dari kata dharma, dhamma adalah kebenaran, hukum kebenaran ilahi ya. Jadi pengertian ilahi di sini adalah memang universal, yang paling tinggi, paling utama, paling luhur. Maka kalau kita bicara tentang yang luhur, tentu kita bicara tentang hal-hal yang baik, yang tinggi. Manusia itu mempunyai kesadaran terhadap hukum langgeng ini, hukum kehidupan langgeng ini. Punya ya kesadaran itu? Iya, punya kesadaran itu. Ya. Buktinya takut surga neraka ya? Ada di dalam kesadaran dirinya. Memang harus dibangkitkan, diolah, diasah, dibikin peka dan sebagainya, dikembangkan dan sebagainya. Saya ingin mengatakan, ketika orang bertentangan dengan hukum ilahi tadi, dia adalah menjadi penentang hukum. Maka kalau orang melakukan hal-hal yang adharma dalam artian gak benar tadi, itu pasti manusia yang gak benar. Jadi dia pasti tidak sedang membicarakan yang luhur. Sebab yang baik, yang benar, meliputi, yang murakabi, dia, yang melimpah dan sebagainya, ini cuma ada dari sumber hukum yang pertama itu sendiri, yang kita sebut dengan istilah ono ilahi. Dan jadi saya senang sekali hari ini, jam ini kita bicara tentang yang luhur. Kita bisa menimba dari Bante pengertian-pengertian yang luhur, yang tinggi, yang benar. Nah, bangsa ini rupanya sudah mengabaikan hal-hal yang harusnya itu dipegang sebagai yang luhur, sebagai hukum kesadarannya, hukum dalam berpikir, hukum dalam berucap dan bertindak, mengambil keputusan, itu ada kesadaran itu. Karena mengabaikan,
maka jadilah kebinekaan kita itu bukan berkah, tapi rasanya kayak alasan untuk kita terpecah belah. Semakin terpecah belah, dinding-dinding kebinekaan itu seharusnya kita buat pintu-pintu relasi. Sekarang malah kita pertebal dengan kecurigaan-kecurigaan, dakwaan-dakwaan dan sebagainya. Karena kita sedang mengingkari yang namanya kebenaran ilahi itu sendiri. Kita lebih menyembah kepada kebenaran ego, kelompok dan golongan. Lupa pada makna, seperti Bante sebutkan tadi, kata dharma tadi itu adalah hukum kebenaran, semacam itu. Jadi kita sudah melanggar hukum kebenaran itu pula kalau menurut saya. Lah padahal zaman dahulu itu kan ada kata dharma bakti. Ya. Artinya itu seseorang waktu itu ya pengertian saya, seseorang yang mendharma baktikan dirinya untuk kebenaran. Di situ dimaknai sebagai seorang anak yang mengabdi pada negara, seorang anak yang melakukan dharma bakti kepada orang tua. Dulu kan sering orang tua, apa dharma baktimu kepada orang tuamu? Nah, dharma bakti di sini seorang putra negara kepada negaranya, seorang putra kepada orang tuanya. Monggo di. Iya, saya pikir di situlah kita harus mengembalikan makna ya. Kita tahan dahulu sejenak karena kita harus mempersilakan yang satu ini lewat lebih dahulu. Tetap di Dhamma TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Menarik sekali ya. Jadi makna dharma di dewasa ini tadi kita tidak tahu bahwa dharma itu adalah hukum kebenaran universal menurut Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Dan tadi saya sedang bertanya kepada Bapak Antoni bahwa kita sering dulu mendengar kata dharma bakti, budi dharma, dharma pertiwi, masih ada ya itu. Nah itu bagaimana implementasi dalam kehidupan masyarakat waktu itu? Karena kalau sekarang tadi Bapak sudah mengatakan sudah hampir menipis. Iya. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kata dharma itu selalu mempunyai makna kebenaran atau hukum kebenaran ilahi itu. Dharma itu selalu tidak kekurangan dalam dirinya sendiri. Maka manusia yang menjalankan perbuatannya dan menyebutnya dharma seharusnya tanpa keberatan dengan segala kekurangan. Namanya adalah tulus, namanya adalah ikhlas, namanya adalah tanpa beban, ikatan, pamrih dan sebagainya. Maka ketika kata ini diterapkan pada kata dharma bakti kepada negara, kepada negeri, kepada bangsa, itu adalah menunjuk kepada suatu kesadaran menjalankan kewajiban hukum sebagai anak bangsa ini untuk memberikan dirinya, mendedikasikan dirinya secara tulus, secara sesuai dengan hukum dharma tadi itu, makna kata dharma. Dharma bakti, pokoknya setiap kata dharma itu selalu harus mensyaratkan suatu karakter yang cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh dipuji, tidak butuh pamrih, tidak butuh konsep jual beli ya. Kalau saya melakukan ini saya nanti dapat ini dan sebagainya. Dapat surga itu enggak usah. Iya, karena sudah cukup dengan dirinya sendiri. Begitu. Ya ini kalau menurut saya begitu. Makanya dari sini banyak kata-kata kita yang kita sudah lupa pada makna kata itu sendiri. Tapi asik dengan bunyi dan sebagainya ya. Lupa pada makna kata itu. Padahal kalau sesuatu itu kehilangan makna, dia hampa dalam artian tawar ya. Dalam artian kan apa-apa nih jadinya. Saya pikir itu pendapat saya tentang kata dharma tadi yang dikaitkan dengan dharma bakti, dharma yuddha, dharma sabta dharma, aliran ya dan sebagainya. Menuntut karakter cukup dalam dirinya sendiri. Tidak butuh bayaran, tidak pamrih surgawi atau neraka. Iya.
tidak butuh dipuji, Iya, karena dia melaksanakan karena kesadaran hukum. terpanggil Iya, ya melaksanakan apa dengan sendirinya dia melaksanakan itu loh. kesadaran. Iya, kesadarannya, Luar aware biasa tadi itu ya. Iya, Bante. Iya. Bagaimana, Bante? Dharma apa butuh kesadaran, Bante? Bukan Sesungguhnya kesadaran pamrih maksud saya. kesadaran itu sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Harus. Karena dharma itu istilahnya kebenaran yang ada di luar itu bagaimana dan kebenaran yang ada dalam pikiran kita itu bagaimana, ini harus serasi untuk kita pahami. Ternyata sama kondisinya, di luar itu selalu bergerak yang tidak menentu, yang kita katakan anicca, berubah terus tidak menentu. Ketidakmenentuan ini juga terjadi dalam pikiran kita. Pikiran ini juga tidak menentu, terus bergejolak aktif yang luar biasa, sehingga yang di luar ini karena dia tidak menentu bergerak terus, ternyata itu juga dikatakan dia memiliki sifat-sifat yang dikatakan terbakar, dia menderita juga yang di luar. Ternyata pikiran kita juga terlalu aktifnya pikiran ini, kita juga nggak tenang, jadi kita juga menderita. Maka dari itulah yang dikatakan belajar memahami ini dan itu, bagaimana menerima perubahan, bagaimana bisa menerima penderitaan itu apa adanya, dan mengangkat batin dan pikiran kita untuk mencapai yang tertinggi, selalu di atas dari fenomena apapun juga, sehingga kita tidak terpengaruh lagi. Disitulah yang letaknya meningkatkan keluhuran batin dan pikiran kita untuk membebaskan secara terus menerus, membiasakan membebaskan terus menerus dari semua permasalahan, semua penderitaan, supaya kita tidak kecemplung dalam problema, karena kita sendirilah yang sesungguhnya kita menderita, kita jengkel, kita marah karena kita menyetujui, mengikuti kejengkelan dan kemarahan itu, sehingga kita sendiri menciptakannya. Maka itu, tetapi kalau kita bisa selalu di atas, kita tidak mau diperbudak lagi oleh kejengkelan, kemarahan maupun kebingungan, kita mampu menciptakan selalu hening dan jernih. Disitulah yang dikatakan kemuliaan, keagungan, batin yang tinggi terciptakan di dalam diri kita masing-masing. Dengan memahami sistem seperti ini, itulah yang namanya dharma yang terbaik harus kita bangkitkan di dalam diri kita masing-masing. Mindset, tata kelola pikiran, itulah yang sangat penting. Jadi memang dharma itu anunya, basisnya adalah kesadaran, Bante ya. Memang bisa dikatakan seperti itu, tetapi kan Sang Buddha itu begitu pandainya, begitu jelinya membahas secara total, sehingga dibahas secara detail semuanya. Tetapi intinya sesungguhnya cuma cukup sadar saja. Karena di dalam kesadaran yang sempurna ini harus jujur, di situ tidak ada memori, di situ tidak ada permainan pikiran kita. Tetapi sekarang ini kita ini sudah dibodohin oleh banyak orang, agamaku ini, agamaku ini. Jadi kita seolah-olah punya agama itu punya nama. Ketika kesadaran murni, di situ tidak ada nama. Termasuk ketika Tuhan yang Maha Suci, kalau masih ada nama, egonya akan tonjol, keegoisan muncul, itu yang menyebabkan perang terus. Tetapi kalau kita katakan Tuhan itu Maha Suci, tidak ada nama di situ, maka dari itu terserahlah kamu mau kasih nama apa. Apakah kamu mau kasih nama Brahma, silakan. Alat kesadaran Allah, silakan. Yehova, silakan. Sakarepmu lah. Ya, itu namanya kita memberikan kebebasan untuk mereka mau beri nama apa saja. Luar biasa. Tapi sesungguhnya tidak ada nama. Ya, sesungguhnya itu nama itu hanya diberikan oleh Manusia yang ciptakan sendirilah. Manusia. yang butuh sebutan. Ya, Iya. nyebut apa? Lord, Gusti. Iya. Nah, semacam itu. Jadi ada Yehova. sebutan ya dari, karena manusia ini kan rendah, kita ini masih terbungkus dan masih segini aja pikirannya. Bante nanti bisa menjelaskan pikiran ini berapa, pangkat berapa gitu, kesadaran itu luar biasa dan harus tetap dijaga. Tadi Bante mengatakan bahwa semua ini about all of me, about saya, bahwa di sini ada aku, ada milikku. Dahulu manusia itu mengatakan saya itu dari kata saya, artinya
abdi. Jadi dia merendahkan dirinya. Ya. Sahaya Sahaya. abdi. Zaman sekarang aku. Jarang sekali orang mengatakan saya. Bahasa Karena Sunda masih abdi. dulu, Bahasa Sunda abdi. oh iya, Ya, saya abdi artinya. itu saya. Ya, dan di situ adalah sama dengan sahaya atau hamba. Betul. Atau orang yang merendahkan diri. Merendahkan diri kepada siapa? Yang diajak bicara. Dengan Anda merendahkan diri kepada yang diajak bicara itu, sebenarnya Anda mengangkat diri Anda sendiri. Karena ada ego manusia ini, kalau semakin direndahin, dia juga akan merendah. Kalau semakin ditinggihin, dia juga akan lebih tinggi lagi. Karena diri ini sulit sekali untuk ditaklukkan. Yang ditaklukkan itu, wah itu yang jauh-jauh ditaklukkan. Tapi wah, diriku harus menang. Nah, di sini Bhante mengatakan kesadaran harus tetap dijaga. Tan Dharma Mangruwo. Dan pada waktu zaman Empu Tantular itu, sebenarnya negara Indonesia atau Jawa khususnya itu Kediri, ada dua agama ya. Kediri, Siwa. zaman Kediri. Zaman Kediri, Siwa dan Buddha. Iya. Nah, itu sebenarnya kisahnya bagaimana itu tentang kisah Siwa dan Buddha di dalam Tanhana Dharma Mangruwa itu. Oh, ini adalah suatu keputusan cerdas ketika dua kekuatan sosial budaya dalam wujud agama ini di kerajaan Kediri ini sudah semakin tidak membawa ketentraman ya, damai ya, karena masing-masing menonjolkan ini. Nah, disinilah mulai muncul kata-kata cerdas itu, kata-kata sakti ini. Pada hakikatnya, jadi artinya itu pada hakikatnya, mangka jinatwa siwa tatwa tunggal, bahwa hakikat Buddha dan hakikat Siwa adalah tunggal. Hakikat ya, jadi bukan apa simbol-simbolnya ya, bukan upacaranya, Ya, bukan kata-katanya, bukan ritualnya, tapi hakikatnya. Bhante tadi menyebut, saya senang apa yang maha tinggi, Bang. Bhante menyebut yang maha tinggi, bukan nama. Iya, bukan nama. Bukan nama-nama yang sempit ya. Wong yang maha tidak terbatas kok ndak Anda batasi. Itu kebodohan ya. Allah itu maha tidak terbatas kok Anda batasi. Hakikatnya adalah wujud dari Dharma. Entah Siwa, entah Buddha. Berarti tadi mengatakan itu tadi hukum sendiri. Persoalannya adalah kita taat pada makna hukum itu sendiri atau enggak. Jangan-jangan kita cuma taat pada makna agama bikinan manusia, bukan hakikatnya. Tapi waktu itu memang yang sedang bersemi Hindu dan Buddha ya? Oh iya, memang Bu. Memang. Ya, secara sejarah begitu. Tidak hanya bersemi yang mewarnai. Apakah itu waktu itu diucapkan oleh Prabu Kediri sendiri yang mengatakan itu? Sehingga kemudian ditulis oleh Empu Tantular, kan biasanya begitu. Wah, seorang pujangga itu menulis kata raja, dan raja pun beragama, dua agama waktu itu. Singasari pada waktu itu akhirnya bisa menyatukan kehadiran dua agama ini menjadi suatu sokok guru kekuatan sosial budaya ini. Dan itu luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Sampai berabad-abad kita sangat kokoh dengan Siwa Buddha. Iya. Baik, kita tahan dahulu bagaimana kisahnya Tan Hono Dharma Mangruwo ini di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kami persilahkan untuk Anda ber-WA dan SMS di 087759907102 dan SMS-nya di 0851070180802. Dan juga bagi Ibu Nini di Jalan Duku, terima kasih sudah saya sampaikan dana Anda kepada Yang Mulia Bhante, dan juga kepada Ibu Lis di Jalan Menari, semoga tetap sehat
dan bahagia bersama putra-putrinya, dan selamat menonton Dhamma TV. Juga kepada Ibu Ayu dan Ibu Dorce di Jalan Barengtenes Gang 4 dekat Kelurahan. Terima kasih sekali, biasanya difoto live kita ini. Juga kepada Ibu Antoni Wibowo yang di rumah, terima kasih, kami tahan Bapak Antoni Wibowo untuk sampai nanti selesai acara ini. Kepada juga Romo Ustadz Indarwanto, semoga cepat sembuh dan menjadi baik kembali. Kepada Bapak Atok dan Keuskupan, terima kasih sudah memberi atensi, dan semoga nanti bisa kita undang kembali untuk bisa mengisi di Dhamma TV. Juga kepada Bunsu Anton di Kelenteng, nanti akan kita undang untuk bisa mengisi Dhamma TV. Juga kepada Bapak Winaryo, Bapak Dr. Winaryo, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semangat untuk para kru dan karyawan Dhamma TV. Demikian kita lanjutkan tentang tema kita, yaitu Bhinneka mempersatukan perbedaan. Beda itu jelas, berbeda itu pasti, di mana-mana selalu ada perbedaan. Bila tidak berbeda malah tidak jalan, ya. Tidak ada min plus, tidak ada cokro manggilingan, tidak jangkep. Itu kalimatnya begitu. Dan di dalam perbedaan, Bante selalu mengatakan ajaran kebenaran dharma yang utama itu adalah pikiran mikrokosmos ini harus dibenarkan. Nah, cara membenarkan dharma yang ada di dalam pikiran bagaimana, Bante? Otomatis kita sangat-sangat simpel. Sang Buddha hanya mengajak kita, marilah kita bersama-sama hanya mengendalikan pikiran aja dengan bagaimana kita menggunakan mata. Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Jangan sampai pikiran kita dipengaruhi dengan penglihatan-penglihatan itu. Tetapi kita menjaga tetap tenang, tetap damai, tidak terpengaruh oleh penglihatan apapun juga. Dengan cara inilah yang dikatakan kita tidak dikotorin oleh apapun aktivitas penglihatan kita. Demikian juga kita menggunakan telinga. Marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam kenyataan hidup ini. Banyak orang yang bicara apapun juga, positif atau negatif, tetapi kita hanya punya kewajiban menjaga dan merawat pikiran kita, bukan kita untuk menolak yang negatif, tetapi maunya yang positif. Akhirnya kita tidak senang dengan yang negatif, itulah yang membuat kita jengkel, mangkel, marah. Ini juga tidak tepat. Mereka boleh bicara sesuka-suka mereka negatif, tetapi kita punya hak dengan penuh kepandaian. Apakah kita menutup telinga kita? Apakah kita menghentikan di dalam pikiran kita, jangan sampai masuk ke dalam memori kita? Kalau sudah masuk ke dalam memori kita, bagaimana kita memberikan respon di dalam pola-pola pikir kita, sehingga kita tetap dengan penuh kebijaksanaan, memantau dengan tepat, kejernihan dan kedamaian kita utamakan. Jadi kebijaksanaan inilah yang menentukan apakah perlu kita tanggapin dalam pikiran kita, atau langsung kita delete dan dibuang semuanya, karena itu tidak ada gunanya. Dengan cara cepat seperti ini, disitulah yang dikatakan kesadaran kita mengolah pikiran dengan kecerdasan, kecerdikan, kebijaksanaan. Disitulah yang dikatakan kita sudah mengolah abhidhamma, dhamma yang tinggi kita kelola dalam pikiran kita masing-masing. Jadi ini memang bukan sembarangan ajaran, tetapi nyata ada di dalam diri kita, tetapi belum kita kelola secara pribadi sehingga kita maklum. Kita masih diliputin oleh kebencian, kejengkelan, kemarahan, karena kita masih belum pandai mengolah pikiran kita secara pribadi. Itulah sesungguhnya diterapkan seperti ini, otomatis dharma itu akan menjadi kenyataan, tidak bisa dimonopoli oleh siapapun juga. Ciptakan selalu tenang, damai dan bahagia dalam hidup ini. Anda sudah bahagia saat ini, otomatis kontinuitas besok, seminggu lagi Anda pun akan tetap damai dan tetap bahagia. Disitulah yang katakan belajar agama adalah belajar
teknik untuk menciptakan damai dan bahagia secara pribadi, ini pun akan menular kepada orang yang ada di sekitar kita. Mereka pun akan damai dan bahagia ketika bertemu dengan kita. Itulah manfaat indahnya Dhamma yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan pada semua pihak. Sedikit satu aja Bante. Abhidhamma artinya apa? Lah ya, itu tadi api itu tinggi, Dhamma itu kan kebenaran. Jadi ajaran. Kebenaran yang tertinggi itu adalah mengolah pikiran kita, itu yang tertinggi. Kalau kita sudah mengolah dengan tepat dan benar terus-menerus, akhirnya kita akan menjadi ahli teknologi cara berpikir kita tidak pernah dibohong, kita tidak akan pernah membohongi diri sendiri dan tidak pernah akan membohongi orang lain. Dan tidak bisa dibohongi, Bante. Ya, otomatis. Iya. Itulah kita akan menjadi revolusi mental yang terbaik. Ini rahasia yang tak terpecahkan baru hari ini loh. Ya kita ngerti. Kita jadi Abhidhamma artinya ajaran luhur. Ya. Iya. Ajaran kebenaran yang luhur. Dahulu ada sering mengatakan dadiyo menungso sing luhur. Ya. Jadilah manusia luhur. Ya. Jadiyo satrio utomo. Jadi Abhi juga artinya tertinggi, artinya utama ya Bante. Iya. Ya. Jadi Betul. ini kita ketemu. Ini hari ini ketemu wong Jawa ini ketemu. Apa sering ajaran utama menjadi manusia, jadilah manusia yang utama. Ajaran luhur, ajaran kebenaran. Ternyata bahasanya Abhidhamma. Nah, tentang yang kita bicarakan Bante sudah mengatakan pikiran harus dibetulkan, diberi teknik yang betul. Tetapi orang Jawa suka sekali mengatakan ngadi sariro, ngadi busono. Nah, menurut panjenengan bagaimana dengan ngadi-ngadi yang lain, monggo katuran? Oh iya. Jadi ujar-ujar nasihat leluhur itu memang Ngadi busono dan ngadi sariro ya, artinya apa? ya jadi kita memang supaya pantas di seserawungan ini, ya kita itu harus sadar untuk berpakaian yang pantas lah. Yang ngadi busono. ngadi, jadi itu kata kerja ya, ngadi itu dari kata dasarnya adi. Adi itu baik atau Luhur juga? ya ya tinggi, benar kan ya. Ngadi berarti ditambahi nga itu ngo Kata itu kerja. itu menjadi kata kerja kan itu ya. Oke. Ngadi, bagaimana kita berpantas layak lah. Sariro itu apa? Lah saliro diri ya, jadi kesadaran membawakan diri kita. Yo tindakan-tindakan kita sebagai manusia. Saliro itu yang nampak ya, yang nampak ini. Perilaku yang nampak dan sebagainya. Sing pantes, sing patut kan itu ya. Sing Layak. patut dan pantes itu pasti tidak bertentangan dengan yang luhur. Tadi kita sudah ngomong yang luhur itu artinya tinggi tuh. Luhur itu arti katanya tinggi. Jadi ajaran luhur itu ajaran yang tinggi, yang utama kan itu ya, dan luhur. Tapi karena berkenaan dengan ajaran, namanya bukan, tidak dipakai kata tinggi tapi kata luhur. Bukan kata tinggi, nanti pengertiannya di atas ini. Luhur itu bukan di atas dalam artian itu. Baik. Satu yang kita sering lupa sebagai anak bangsa yang mengaku paling taat beragama ini ya. KTP kita ini semua ada kolom agamanya. Tapi kita lupa membuat hidup kita layak, berkenan di hadapan Tuhan ya, dan di hadapan sesama. Alam semesta. Di hadapan, iya tentunya dengan alam semesta. Semuanya yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Jadi di mana kesadaran itu? Kita memakai istilah sukma ya. Jadi bukan salirowi fisik ini sendiri. Jadi pada kesadaran yang mungkin tidak nampak tapi wujud di dalam ungkapan hidup, bukan nampak dalam simbol-simbol busono dan saliro yang ganteng dan lain sebagainya. Enggak, tapi pada perwujudan sikap hidup sehari-hari itu memang tidak bertentangan dengan hukum
luhur ini sendiri. Kira-kira di dalam Jawa, apakah itu disebut manungso itu ya? Kalau manusa itu apa Bante? Manusa apa Bante? Itu kita di dalam manusia itu disebut mana usa. Jadi kita ini sesungguhnya kata-kata asalnya manusia itu adalah mana sama usa. Mana itu batin kita, usa itu tinggi. Jadi batin kita itu harus diciptakan sedemikian rupa bagaimana meningkatkan kualitas batin kita terus menerus makin yang tertinggi yang bisa kita ciptakan, kita kembangkan manusia. Jadi dengan demikian ini kita ini sesungguhnya tiap-tiap manusia ini memiliki potensi untuk mengembangkan diri untuk mencapai yang lebih tinggi. Jadi dengan demikian ini itu menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa surga itu bukan satu. Karena menurut versi Sang Buddha itu yang punya pencerahan yang agung, beliau bebas dari alam semesta ini sehingga bisa melihat ternyata di alam-alam bahagia itu ada 26 tingkatan. Maka dari itu kita sekarang di dalam dunia ini kita sudah bisa melihat kualitas batin kita itu sudah di tingkatan mana. Apakah kita diliputi oleh kebencian, berarti kita yang paling rendah. Apakah kita batin kita diliputi oleh keserakahan yang kuat, berarti kita di alam-alam setan kelaparan sehingga dapat apapun masih kurang puas, ingin dapat terus. Jadi dia lapar di dunia ini sehingga ingin memperkaya terus, tetapi dengan cara yang salah. Dengan demikian juga begitu, terkadang dia masa bodoh seolah-olah hidup seperti binatang. Itulah nanti kita teruskan untuk menjelaskan selanjutnya. Ya. Wah, ini ketemu sudah ya. Berarti ada Ngadi Busono, Ngadi Saruro, berarti Ngadi Manungso ini. Iya. Yang sukses. Mana usaha tadi itu. Manungso ya ketemu di Bante ini Justru tadi karena kata-katanya kita disebut manusia. Nah, itu. Tetap di Dhamma TV perbincangan kita sangat menarik, semuanya sudah ketemu. Tetap di Dhamma TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Ternyata manusia, manusia itu ada artinya. Tadi saya sudah kepada Bapak Antoni, ada Ngadi Busono, artinya aduh busana ini harus bagus, harus layak supaya di bebrayan, di pergaulan kita ini berpakaian baik dan pantas loh ya, tidak mahal dan tidak menutup bagian tubuh dengan sempurna. Kemudian Ngadi Sariro artinya perilaku. Tingkah laku ketika kita berbicara. Kepada siapa kita berbicara? Kepada Bante dan kepada Bapak Antoni akan harus bersikap lain. Saya terbiasa duduk di bawah kepada Bante mendengarkan ceritanya, tapi saya biasa duduk sejajar dengan Bapak Antoni, kita guyon. Tapi apakah saya tidak menghormati beliau? Saya sangat menghormati beliau. Saya sangat menghormati Ibu Antoni karena saya menghormati diri saya sendiri, kan begitu. Dengan demikian menghormati diri Ketika sendiri. saya duduk di bawah, saya menghormati Bante. Kenapa? Karena saya juga menghormati diri saya sendiri. Tapi kalau saya berani berdiri di depan Bante dengan kepala kering, saya sudah menghormati. Tentang ngadi manusia itu apa? Tapi sedikit Bante terangkan tentang manusia sedikit, Bante, monggo. Ya, kita akan membahas yang dikatakan manusia itu dinilai dari kualitas batin dan pikiran kita. Maka dari itu yang dikatakan siapapun juga yang diliputi oleh kebencian, Sang Buddha memberikan nama itulah manusa narako. Badannya manusia tapi gelombang pikirannya itu terbakar terus-menerus, cocok. Nanti kalau akhir di kehidupan dia masuk di alam neraka yang sedang terbakar. Demikian juga kalau kita pikiran kita itu diliputi oleh keserakahan, selalu lapar, selalu itu namanya kita ini manusia peto. Adalah badan manusia tapi pikirannya seperti setan-setan kelaparan yang selalu nyikatin semuanya, nyedot semuanya. Jadi dengan demikian itu wajar terjadi seperti itu. Demikian juga lihatlah ke dalam diri kita. Kita termasuk yang mana? Apakah kita juga termasuk
orang-orang yang masa bodoh, nggak mau agama apapun, nggak mau pusing, doa juga tidak mau, sembahyang juga tidak mau, masa bodoh. Aku mau sesuka-suka kita menjadi manusia saterajano. Padahal manusia, tapi cara berpikir kita seperti alam-alam binatang sakarpe dewe. Lari sini, lari sana sesuka-sukanya. Tetapi kalau kita bisa menjadi manusia, jadi mana usaha itu dikembangkan, kita sadar kita ini sebagai manusia harus bertindak sebagai manusia. Latihlah dengan menjadi yang tertinggi. Apa yang bisa kita lakukan, abdikan untuk semua masyarakat yang di sekitar kita jalankan bersama, sehingga kita lain dari yang lain. Karena memang sesuatu manusia yang tinggi batinnya, dia menciptakan satu ciptaan-ciptaan terus-menerus yang selalu diperbarui, sehingga orang lain, wah kok aneh ya, sebentar dia berbuat ini, sebentar berbuat baik itu, dia menjalankan terus. Demikian juga kalau kita mau meningkatkan batin dan pikiran kita bisa menciptakan rasa malu, takut terhadap akibat dari semua kejahatan kita. Siapapun yang mau berbuat jahat, dia malu. Dan karena takutnya itu nanti akan berakibat membuat kita susah di alam sengsara. Itu namanya manusia dewo. Jadi pikiran hanya memikirkan yang positif, yang untuk berbuat baik kemanapun juga. Jadi kalau kita bisa meningkatkan lebih bagus lagi, dikatakan bagaimana kita menenangkan gejolak-gejolak pikiran supaya kita lebih tenang, lebih damai. Itu kalau kita sudah tenang dan damai, disitulah yang dikatakan Sang Buddha manusia brahmano. Jadi kita sebagai tubuh manusia, tapi batin dan gelombang pikiran itu seperti di alam Brahma. Tetapi kalau kita mau lebih tinggi lagi, Sang Buddha katakan manusia puriso. Badannya manusia, tapi batinnya bersih, suci, murni. Disitulah yang dikatakan siapapun juga yang mendapatkan gelombang pikiran yang murninya, disitulah hakikat Tuhan yang Maha Suci. Mereka paham, mereka tahu dia itu sesungguhnya yang pantas mengatakan, dia melihat, dia mengetahui Tuhan itu seperti ini. Tapi sekarang kenyataannya di dunia ini yang menyebutkan Tuhan, tapi kenyataan jadi hantu. Senang perang, senang ngebom, senang mukul, senang merampok. Aduh, ini namanya manusia hantu, gitu. Jadi tidak cocok mereka di mana-mana kok pakai topeng Tuhan. Gitu. Mau ngebom nyebut Tuhan, mau nunjuk nyebut Tuhan. Aduh, kasihan sekali. Jadi jangan merendahkan Tuhan lah. Kalau kamu memang jahat, tidak usah pakai nama Tuhan, nama agama. Katakan bahwa Anda adalah penjahat, aku mafia. Itu lebih jantan daripada kita mengkamuflase, membujuki diri sendiri dan membujuki orang yang lain seolah-olah Anda bagus, tapi topengnya bagus, tapi dalamnya busuk. Itu kasihan, merusak agama itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melakukan hal buruk, merusak agama kita sendiri. Iyalah, otomatis siapa sih berbuat jahat? Oh, ikut tau bang Lego. Bukan manusia lagi. Dia manusia peto dari alam-alam setan, budaya yang merbudang dunia. Ya, betul. Ya, bisa masuk akal ya. Iya. Penjelasan Bante ini sangat masuk akal dan kita lihat sehari-hari di kehidupan kita bahwa banyak sekali manusia yang artinya berangasan, hatinya panas terus, dia marah-marah terus. Ternyata kalau dari leluhur namanya itu, iku ahli neraka. Karena ahli warisnya itu besok jatuhnya ke neraka karena tiap hari hatinya berangasan, panas, keliwat-liwat. Itu kalau tadi manusia setan kelaparan, korupsi banyak, nanti lahirnya di setan kelaparan. Bante lah kalau hantu yang sedih terus itu di mana ini Bante? Ya karena dia itu kan dia ikut karena sering kecewa, sering jengkel, sering mangkel, tetapi nggak melakukan apa-apa. Hanya itulah ketidakmampuan mereka untuk mengolah batinnya itu, banyak menyimpan hal-hal negatif itu, sehingga kejengkelan, kemangkelan, kekecewaan itu menyebabkan mereka masuk di alam-alam setan yang sedih, susah terus-menerus. Karena dia membiasakan susah di sini, nanti selanjutnya dia akan susah. Maka itu, siapapun juga yang menyusahkan kita cepat-cepat juga harus pandai-pandai, jangan mau ketularan. Jangan mau sampai memasukkan yang susah itu dalam memori kita. Kita cepat-cepat, aku
aku tidak mau pikiran yang sampah ini tetap bersisa dan batin kita cepat buang. Bolehlah dia mau menyusahkan, tetapi aku harus membuang semua kesusahan itu. Sehingga dengan demikian manajemen yang baik, apapun sampah-sampah dan pikiran kita cepat kita buang semuanya, supaya kita menghadapi apapun juga tetap teguh, mantap, kokoh, jangan disimpan yang tidak bermanfaat itu. Luar biasa ya. Jadi masuk akal, jadi seperti di tingkat mahasiswa, kamu yang belum hidup ini, ya, kamu yang belum ahli di bidang apa, ya saya kalau ini masalah menghafal ini tentang peta Buddha misalnya belum hafal, ya udah itu kamu kembali dulu, betulin dulu. Kan kita harus turun dulu untuk menyelesaikan tentang peta Buddha, kita tidak hafal-hafal. Di dunia agama Buddha ini juga gitu. Kalau kita masih suka sedih, kamu masuk alam-alam kesedihan tadi, selesaikan dulu, baru boleh naik lagi, Nah sekarang kembali kepada tadi, sudah ngadi Busono, sudah ngadi Sariro, artinya perilaku yang baik, terlihat kata-katanya baik. Nah kemudian ngadi apa lagi, monggo katuran. Iya, tentunya yang terakhir, kalau kita itu kesadaran kita adalah kesadaran kepingin menapak lebih dalam, lebih tinggi, berjalan lebih jauh, kan itu ya, menembah lebih mantap, benar lagi, lebih ya, gitu ya. Sebetulnya memang semuanya itu harus kita lakukan lah. Tapi yang pertama-tama memang ini sudah lama sekali, dan saya bersyukur baru sore ini Bante membuka makna kata manusia tadi itu. Ya ini penting karena kita harus kembali disadarkan pada ingatan kita pada sopo sejati ini hakikatnya makhluk yang manusia disebut menungso itu manusia itu atau manusia itu diri kita dengan maneges. Nah, maka keutamaan makhluk yang disebut manusia menjadi manusia utama adalah manusia yang bisa mengembalikan kemanusiaannya, yang berbudi luhur, kemudian yang dengan kesadaran selalu melatih diri, berusaha dengan rendah hati dan tulus untuk membuat indahnya sukmanya. Karena sukma itu sendiri adalah sumber energi yang menggerakkan keberadaannya dia di dunia ini. Ini cuma istilah ya, jadi saya istilah lebih teknis lagi, Bante tadi menyebut batin dan pikiran dan sebagainya. Maksud saya kira-kira sama itu. Ketika kita mengolah kesadaran batin dan pikiran kita menjadi energi yang positif, maka seluruh ungkapan gerak nyata kita, pikiran, ucapan, tindakan, sebagainya, maka akan menjadi indah, akan menjadi adi, akan menjadi indah. Maka keindahan itu muncul dari dalam, inner beauty namanya ya, inner beauty. Jadi walaupun busana kita itu sederhana, baju lurik, baju lurik, gantung kepuh misalnya, itu. Tapi kalau itu memang digerakkan bukan untuk topeng, untuk pamer, tapi memang kesadaran sepatutnya saya manusia yang mempunyai kesadaran apa itu sosial dan sebagainya, maka dia tidak menghalangi pakaian yang cuma lurik tadi, munculnya keindahan, munculnya kecantikan, munculnya kebagusan, bagusnya hati itu, Gusti itu. Gusti katanya wong Jawa kan seneng ora adik. Wis ketemu Gusti itu. Bagusnya hati. Jadi Gustimu itu ada ketika hatimu itu bagus. Hatimu itu manusia tadi itu. Kesadaranmu, pikiranmu, batinmu bagus. Saya pikir ketemu saja ya orang Jawa itu menerima, terbuka menerima segala kebenaran dari mana saja, entah Siwa, entah Buddha, seperti zaman itu ya, kebenarannya yang diterima dengan tulus, dengan syukur, akhirnya membuat kehidupan ini menjadi betul-betul indah,
harmonis. betul-betul adi, Ya, betul-betul indah, ya, pantas dan sebagainya. Nah sekarang ini mari kita kembalikan lagi kesadaran makna kita sebagai manusia yang kebetulan capnya adalah Indonesia, kebetulan capnya adalah mempunyai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, undang-undang. Mari kita menjadi manusia yang taat pada hukum kebenaran, sistem kebenaran. Seperti tadi mengatakan sistem berpikir dan sebagainya. Mari kita kembali pada sistem yang benar supaya kita menjadi manusia yang layak disebut manusia benar. Saya kira itu, Bu Len. Ya, Bante. Untuk Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo, artinya bineka, perbedaan-perbedaan ini tetap menjadi satu juga sekalipun berbeda. Tidak ada dharma, ajaran kebenaran yang mendua. Nah, ini mau diterangkan tentang perlunya melakukan dharma terhadap negara. Sudah selesai, nanti dilanjutkan. Oh iya, baik, kita akan jeda sejenak, Bante. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, tetap di Dhamma TV. Luar biasa, terima kasih bagi keluarga Dhamma TV, seluruh pemirsa Dhamma TV di seluruh dunia, karena kita juga sudah streaming dan live streaming, dan kita bisa menikmatinya sekalipun Anda sekarang berada di Amerika, di Inggris, ataupun di Belanda, sudah bisa menikmati siaran Dhamma TV live streaming ataupun di YouTube. Begitu diketik dhammatv.com sudah keluar semua. Silahkan dicoba. Anda akan mendapatkan banyak perkembangan batin. Bila batin Anda tidak berkembang, tentu Anda akan sulit sekali bisa dibilang menjadi manusia yang sukses. Betul loh ini betul ya. Jadi karena sukses itu, kalau misalnya Anda seorang yang ingin kaya, kalau misalnya Anda ingin memperbaiki kehidupan, yang parah itu adalah sudah miskin, tidak tahu tata krama, bahkan menjadi manusia yang jahat. Ini sungguh rendah sekali. Sudah miskin, tidak tata krama, dan menjadi manusia yang jahat. Ini sungguh-sungguh manusia yang memprihatinkan. Terjatuh kemanusiaannya. Jatuh, karena tadi Bante mengatakan setiap manusia itu mempunyai bakat menjadi manusia yang baik. Jadi ketika misalnya, contohnya, ketika mau mencuri, hati ini sudah deredek, berarti kan ada, jangan mencuri, itu buruk. Mau goro, mau bohong, jangan. Kamu sudah punya, karena kita sudah berada di tingkat 4. Berarti yang menceritakan menjadi manuso, yang artinya mana itu batin dan pikiran, usaha tadi kebaikan tinggi. Jadi mulia. Jadi batin dan pikirannya sudah tinggi, sudah di tingkat itu. Tetapi hati-hati itu bisa turun rendah, degradasi. Ya, kalau sepak bola rendah, jelek sekali loh, tidak punya supporter loh, tidak punya uang. Jadi manusia itu juga bisa degradasi. Betul. Sudah miskin, tidak punya tata krama, melakukan kejahatan, tidak bejat. Lah ini, ini sangat rendah sekali. Dan saya kira yang begini-begini di tahun 60-an tidak ada loh ya. Banyak orang miskin, tapi mereka mempunyai budi luhur yang baik sekali. Sekarang 3 ini ada. Sungguh sangat menyedihkan hal itu. Saya kepada Yang Mulia Bante dulu, bagaimanakah kita bisa menjadi manusia yang manuso untuk dharma bakti kepada negara, apa yang dilakukan Bante? Ya, otomatis kita harus memahami bahwa setiap orang itu dibentuk oleh kebiasaan secara pribadi kita masing-masing. Alangkah indahnya mulai sekarang, marilah kita biasakan tiap pagi dan malam kita bersama-sama berdoa, baca parita, karena setiap kita doa itu
Di sana akan timbul motivasi yang kita ucapkan. Kita ucapkan Sang Buddha yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, yang telah mencapai pencerahan agung atas usaha beliau sendiri. Itulah yang aku hormatin supaya aku juga mendapatkan pencerahan dan batin dan pikiranku. Kedua, kita menghargai bahwa apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sudah benar, tepat, membawa kedamaian dan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita ciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita masing-masing ini sebagai wujud kebenaran yang sudah kita jalankan. Siapapun juga yang menjalankan cara-cara Sang Buddha itu dengan tepat dan benar, mereka akan menjadi siswa Sang Buddha karena kita sudah mampu menghentikan semua kejahatan, suka untuk berbuat baik, menenangkan pikiran dan mensucikan batin kita, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya berarti kita sudah mengikuti teknik yang diharapkan oleh Sang Buddha, maka dengan demikian Anda pun akan menjadi siswa Sang Buddha. Kalau semua orang menjadi orang yang baik, orang yang benar, cara berpikirnya tepat, otomatis disinilah yang dikatakan kita sudah mampu menata kelola diri kita masing-masing, manajemen yang tepat dalam kehidupan ini, seni kehidupan terus sudah kita jalankan, berarti kita sudah tahu the way, cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Semuanya masyarakat sudah bahagia, otomatis kejahatan akan berkurang. Marilah kita saat itu juga apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu keluarga Anda. Dalam keluarga itu Anda bekerja untuk membantu mensejahterakan keluarga kita. Ketika kita ada kelebihan, marilah kita membantu kanan, kiri, muka, belakang kita. Bagaimana apa yang bisa kita bantu kepada mereka-mereka. Kita masing-masing melakukan hal yang sangat-sangat positif ini. Masing-masing orang membantu 4 keluarga, otomatis alangkah indahnya ada ribuan orang saling bantu-membantu. Maka dari itulah yang teknik yang dikatakan saling tolong-menolong akan mensejahterakan, membantu mereka semua pihak, akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan itu terwujud dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita bisa membantu dengan apapun juga yang ada dalam diri kita. Maka jangan pelit kita. Setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali, ayolah kita berdonor darah. Datang ke PMI, menyumbangkan darah kita, karena kita tahu darah itu sangat penting membantu nyawa orang. Siapapun juga kita mengharapkan mereka bebas dari penderitaan, bebas dari masalah, bebas dari bahaya, sehingga darah kita sangat bermanfaat untuk mereka. Demikian juga kita siap lakukan apa yang terbaik, karena negara dimanapun juga membutuhkan dana. Dana ini akan bisa didapat karena kita manusia yang bekerja, kita ada kelebihan, kita membayar pajak itu untuk mendukung pemerintah supaya pemerintah itu menerima dana, sehingga apapun juga dana yang berlebihan ini akan mensejahterakan rakyat lagi. Dengan menjalankan seperti ini, semua para pejabat juga merasa mereka juga bertanggung jawab. Mereka juga memikirkan dengan energi yang mereka baru masuk sebagai MPR, DPR. Marilah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualiti masyarakat kita, negara kita, bagaimana semuanya lebih maju dan lebih berkembang, bukan lagi menjadi manusia peto, hanya mau menarik kekayaan, mau memperkaya diri sendiri. Kalau seperti ini, lebih baik Anda lepas saja dari jabatan, Anda bekerjalah dengan jujur, sehingga dengan demikian otomatis Anda tidak akan masuk ke alam setan nantinya. Kalau kita ingin mensejahterakan, memajukan bangsa, karena Anda tahu bahwa tugas sebagai pejabat itu sangat-sangat dihargai oleh masyarakat kita, tetapi kalau Anda menyalahgunakan, itu sangat disayangkan. Maka hati-hatilah, siapapun juga menjalankan sesuai dengan hukum kebenaran ini, mengabdikan semua ilmunya, tenaganya, pikirannya untuk memajukan kota masing-masing. Disitulah yang dikatakan semua serentak bergerak bersama-sama merevolusi kesalahan-kesalahan yang dulu tidak pernah dilakukan, direvolusi menjadi sesuatu yang lebih terbarukan setiap saat, sehingga kita yakin tidak lama lagi sejahtera, damai dan bahagia yang untuk negara kita akan terwujud bila mana itu dilakukan oleh semuanya. Ya, betul sekali Yang Mulia Bante. Nah, sekarang saya kepada Bapak Antoni,
Kalau menurut penjenengan, apa yang bisa dilakukan seorang anak bangsa yang ingin berdharma bakti di dalam keadaan sekarang ini ya? Dalam keadaan sekarang ini pun kita bisa kan berdharma bakti untuk negara dengan catatan dharma tadi yang tanpa pamrih dan sebagainya. Mau dijelaskan lagi tentang dharma yang tanpa pamrih. Saya kira yang dikatakan Bante tadi itu betul-betul tuntutan nyata kita sebagai makhluk, bukan hanya individual tapi makhluk sosial ya. Jadi kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk kebahagiaan bersama, untuk kemartabatan bersama dan sebagainya. Maka semangat kesadaran berbagi tadi itu menjadi kata kunci supaya kesejahteraan ini menjadi nyata, ya, tidak timpang karena banyak hati yang peduli pada sekitarnya. Saya pikir itu suatu hal yang konkret harus dilakukan, tidak usah mulu-mulu seperti itu saja. Ada lagi, yaitu bagaimana kita melakukan itu semua itu betul-betul dengan kesadaran kita itu memang makhluk yang mempunyai kesadaran batin yang tinggi sehingga tidak terdegradasi menjadi makhluk yang wujudnya saja menungso tapi perilakunya bukan, misalnya itu perilakunya raksasa yang serakah misalnya. Ya, raksasa itu perwujudan serakah ya. Iya, itu simbol umum ya. Raksasa serba besar, serba kan gitu ya. Jadi saya pikir itu. Kemudian mari kita bersama-sama bagaimana kita memahami batin yang tinggi itu bagaimana. Maka datanglah kepada guru-guru spiritual yang memang nyata dan teruji karakternya, ketaatannya kepada yang namanya hukum kebenaran tadi itu, dharma tadi itu. Sebab kalau ada orang kepingin belajar dharma bakti sing berkenan, tapi kepada sosok tokoh yang tidak menjalankan dharma, itu ya sia-sia, merugi. Wong Malang ngomong podo karo goro. Kalau orang Malang ngomongnya gitu. Berarti datanglah, bersilaturahmilah, perkenalkan diri kita. Carilah ilmunya. Iya kan gitu ya. Ngangsu, ya. Ngangsu. Dengan rendah hati kita ngangsu. Mohon pemerintah. Nah, sikap-sikap semacam ini apakah masih ada di kita? Sikap-sikap kesadaran untuk ngangsu warih ya, pengetahuan ya. Ngangsu warih ini ada nggak? Jangan-jangan kita sudah lupa dengan itu ya. Yang ada perilaku instan ya. Habis gak usah berpayah-payah ngangsu gitu. Saya kira ngangsu masih ada ya, tapi sayangnya kawruhnya sudah dikemas radikal. Gitu ya. Menurut saya begitu. Iya ya, jadi di sini ada hal yang harus kita waspadai. Bante tadi sudah berkali-kali memperingatkan kita. Kita tidak bisa sok membentengi diri ya. Kita panca indera kita terbuka ya. Kita di dalam kamar tuh krungu radio, krungu televisi, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengecap, merasakan, menimbang, memilah dan memilih apa yang masuk ini. Terus kita harus waspada dengan yang keluar. Yang keluar itu bisa saja sikap istilahnya Bante tadi, tak delete itu, tak hapus, itu satu sikap itu. Kesadaran ini. Saya tidak mau bergaul, saya tidak mau dekat-dekat, saya tidak mau dipengaruhi oleh kebodohan misalnya. Kejahatan, keserakahan, kebencian. Iya, orang-orang bebal misalnya itu. Saya lebih baik bergaul dengan orang-orang utama misalnya. Belajar ngangsu. Karena sekarang banyak sekali loh sosok-sosok tidak berwajah yang bebal dengan segala berita-berita di WA dan sebagainya itu. Nah, saya pikir
kembali lagi, mari kita pergunakan pandum kita sebagai manusia. Kita diberi penglihatan yo lahir yo batin. Ya, saya Jadi, pikir ini kita harus dari Bopo Antoni tadi, kita harus menggunakan pandum kita sebagai manusia, ya manusia yang berkesadaran tinggi. Ya. Baik, tetap di Dhamma TV, kita masih punya satu segmen. Tetap jangan pergi dari stasiun kita, tetap stay tune Dhamma TV. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Kita punya satu segmen lagi. Tema kita adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga, tiada dharma atau ajaran kebenaran yang mendua, di mana kata-kata itu demikian menjadi, kalau bisa dibilang itu kata-kata sakti dari seorang pujangga Empu Tantular, tentunya juga atas dawuh atau semacam dekrit presiden begitu ya, dimana di situ akhirnya Hindu Buddha itu menjadi satu dan melebur menjadi Sokoguru, agama ya, agama dari rakyat dan menjadi kekuatan Sokoguru. Berabad-abad kita memakai dua agama itu sebelum ada kedatangan agama-agama yang lain, tetapi kita tetap kuat. Dengan kedatangan agama lain kita tetap kuat. Saya pernah membaca bahwa di tahun 500, 600, 700 sekian gitu, seluruh kapal-kapal dari luar negeri itu masuk lewat Selat Malaka belajar agama Buddha di Pulau Jawa. Kita sendiri tidak tahu waktu itu rajanya siapa. Kita hanya mengenal Ratu Sima di tahun 400 ya. Tahun 400 kita mengenal Ratu Sima yang adil itu. Kemudian tahun berikutnya kita tidak tahu sampai di tahun 700 dan 800 itu berdirilah Borobudur. Ya. Setelah itu baru tercatat Singhasari, kemudian Sriwijaya. Sriwijaya ini bahkan menjadi universitas agama Buddha terbesar di seluruh dunia. Dan waktu itu yang mencatat di tahun 473 sesudah Masehi itu justru orang-orang dari Cina yang mencatat, saya mengeluarkan misalnya 10 kapal menuju ke Pulau Jawa belajar agama Buddha. Kita tidak tahu rajanya siapa waktu itu. Berarti kita sudah punya agama itu, dan luar biasa kita, Buddha itu adalah sebuah ajaran, dan saya tahu persis di setiap hati pemirsa pada malam hari ini ada kebudayaan, kesadaran, pengertian bahwa saya ini seorang manusia, saya ini sadar dan saya ingin melakukan dharma, ajaran kebaikan. Kata dharma sudah sangat jauh di dalam kehidupan bermartabat kita. Tadi kalau Bopo Antoni tadi mengatakan ini hanya ngadi sariro, ngadi busono ya, hendaklah kita berpakaian yang sederhana tetapi tidak mengurangi wibawa kita. Saya jadi ingat Presiden Republik Indonesia, bajunya putih melulu tapi tidak mengurangi kewibawaan beliau. Monggo Bapak Antoni, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa pada petang hari ini? Iya, saya setuju bahwa para leluhur kita sebetulnya sudah mempunyai hal-hal yang bermartabat, yang harusnya kita gali kembali, kita susun kembali, dan kita lakoni kembali, agar kita boleh kembali menjadi sejatinya manusia tadi itu, makhluk yang berbatin luhur. Itu harus kita kaji kembali. Silahkan dengan cara budaya masing-masing, kepercayaan masing-masing, tapi jadilah manusia yang
berbatin luhur, berbatin tinggi, silakan saja. Saya pikir saya sangat apresiatif, bahkan terkuatkan, terteguhkan dengan ajaran-ajaran Buddhisme. Tidak harus saya menjadi seorang Buddhis. agama Buddha gitu ya, maksud saya begitu ya. Oh iya. Jadi saya tidak butuh itu ya, tapi yang saya butuhkan adalah kebenarannya, ya, kebenarannya itu yang saya anukan. Nah, kebenaran itu membuat saya boleh menjadi orang yang terus ngangsu belajar untuk menjadi lebih baik, belajar lebih baik lagi. Tentunya masih banyak kekurangan. Nah, mari kita ngaji suksmo kita menjadi manusia yang sukmanya itu, kesadaran batinnya itu luhur, tinggi, bermartabat kembali, dan akhirnya bermanfaat. Hanya dengan itu mungkin kita tidak diselewengkan, diserimpung oleh yang namanya tampilan-tampilan simbol, tampilan-tampilan raga dan sebagainya. Kalau menurut panjenengan, misalnya banyak orang ya, banyak rakyat itu melakukan hal bodoh, kebodohan batin tadi yang dikatakan Bante, sehingga dia mau melakukan banyaknya kebencian, banyaknya keserakahan begitu karena kebodohan batin tadi. Itu dilakukan oleh rakyat di satu negara. Apa kira-kira yang terjadi pada negara itu? Saya kira pelaku-pelaku kebodohan dalam hal ini rakyat atau orang kebanyakan itu adalah jelas jadi korban. Kalau menurut saya, korban dari ada pihak yang menyebarkan kebodohan itu sendiri, pembodohan ya. Artinya apa akibat bagi negara tersebut? Oh, pasti akibatnya pasti akan merobek-robek persatuan, kesatuan, martabat, itu pasti. Maka ketika kita itu mengingkari dharma, hukum ilahi ini, kita sebetulnya sedang mengingkari manusia kita. Berarti kita memang wujudnya saja menungso, tapi perilaku kita apa? enggak ya, Apa? enggak benar ya. Oh gitu, Kewan. Ya, dijawab sendiri saya kira. Ya itu, ini yang kita sayangkan. Padahal cita-cita para leluhur kita dulu, bahkan cita-cita bangsa ini dengan Pancasila, ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan, ya, persatuan, kemudian musyawarah ya, dan keadilan sosial. Ini menjadi pengejawantahan dari kesadaran menjadi manusia yang manusia tadi itu. Saya pikir mari kita kembali lagi kepada apa yang menjadi warisan kita, pusaka kita jaga, jangan ditelantarkan kembali, karena begitu kita itu menjadi bagian dari kebodohan, bagian dari kegelapan, maka sebetulnya kita sedang menganjurkan kemanusiaan itu sendiri. Yang selalu menjadi korban adalah manusia itu sendiri, kemanusiaan itu sendiri. Dan itu buahnya pasti, bahasa agama ya pasti neraka. Jadi kalau kita sebenarnya sedang mengorbankan, mengingkari manusia, kemanusiaan kita sendiri. Betul. Sila kedua ini tadi. Bopo Antoni juga mengatakan bahwa Pancasila sebenarnya direkap dari keadaan hal-hal tadi itu ya. Nah sekarang Bante, karena ini tadi contoh dari rakyat yang tidak melakukan hal yang baik, semuanya rusak. Sekarang Bante, kalau semua rakyat ini melakukan menjadi manusia manisu, semuanya baik, bergetarlah, garputalah yang baik semuanya Bante. Apa jadinya negara ini? Dan seharusnya untuk mempunyai garputalah yang baik supaya nadanya tinggi, cita-cita bangsa tercapai, apa yang harus dilakukan dan bagaimana penjelasannya Bante? Memang semua ini perlu adanya pengorbanan. Kalau zaman dahulu, mengapa banyak masyarakat yang datang ke Indonesia? Karena pada saat itu banyak pertapa-pertapa orang-orang Indonesia itu
sangat serius mereka melakukan pertapaannya. Sampai mereka ada yang ngebleng 1 minggu, 1 bulan dengan sungguh-sungguh meditasi. Sehingga mereka sudah menciptakan batinnya itu jadi mana Brahma. Jadi seolah-olah batinnya seperti menyatu di alam Brahma. Dia bersih, dia tenang, dia punya kemampuan yang begitu dahsyat. Sehingga apapun pelajaran-pelajaran ilmu agama dimanapun juga, ternyata itu juga bisa dipelajarin dengan kekuatan batin itu. Mereka menuju ke dimana yang dikatakan surga tingkat kedua yang menyimpan kitab-kitab suci Tipitaka di situ. Mereka bisa belajar langsung ke sana dengan kesaktian seperti ini. Mereka senang bersuka cita karena belajar secara direct di alam-alam surgawi. Dengan demikian inilah yang dikatakan dia memiliki kemampuan itu, sehingga banyak mereka yang datang, wah hebat, wah hebat, wah hebat. Apalagi juga ada kemampuan mengajak semuanya jalan-jalan untuk melihat suasana di alam-alam surga, mengajarkan dengan teknik yang macam-macam. Disitulah kemampuan yang belum ada saat ini, di saat itu sudah ada, di tempat lain tidak ada yang mengajarkan seperti ini. Maka dari itulah yang dikatakan ESP, the power of the mind, itu bisa dikembangkan, bisa dikelola. Kalau semua sekarang, kalau pemerintah ikut andil menciptakan satu kondisi, siapa saja yang suka meditasi, mereka kumpulkan dengan serius. Masalah makanan, masalah minuman, pemerintah yang menanggung semuanya, mereka mengembangkan dengan sungguh-sungguh, otomatis kembalilah manusia-manusia yang bijaksana itu akan berada di Indonesia, dan banyak masyarakat dari luar negeri akan datang belajar ilmu ini. Inilah yang diharapkan oleh kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, kehebatan zaman dulu akan muncul lagi karena didukung oleh semua pihak, sehingga dengan demikian kemampuan itu bisa dikembangkan. Semoga pelaksanaan ini bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, keluarga Dhamma TV, terima kasih atas kebersamaan kita selama 1,5 jam. Dan jangan lupa tentang apa-apa yang Anda dapatkan tadi, bisa Anda WA-kan kepada saya atau WA-nya Bante atau telepon ke Dhamma TV. Kita akan lanjutkan pada minggu depan tentang tema kita ini juga. Dan salam sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua rakyat Indonesia berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu.